Sekalian saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan hormat saya kepada Pak hadir di sini. Pak Joko Santoso sekarang beliau itu jabatannya sebagai Ketua Tim Merah Putih untuk kemenangan Pak Prabowo Hatta. Pak Prabowo, beliau ini terakhir pangkatnya Letnan Jenderal dan beliau mantan Kasum TNI, betul Pak Yi. Dan beliau ini Pangdam di Kalimantan Timur. Menurut Pak. Dan bagaimana beliau ini dengan gigihnya, ya, meskipun sudah purnawirawan, pilpres kemarin perhitungan yang dinyatakan kemenangan oleh satu calon itu kemenangan versi KP kepada seluruh relawan, termasuk partai-partai pendukung atau ada hanya ingin memegang satu jabatan tertentu. Amit-amit ya, itu bukan relawan dan memberi pernyataan. Jadi kalau ada mengatakan P3 di Jakarta itu elit tidak ada urusan. Tapi insya Allah masa di bawah bukannya P3 termasuk partai. Jangan lupa ini. Hiburan saya berada sekalian maupun mahkamah yang dipimpin oleh Pak Jimli Asidiki. Jadi apapun yang terjadi, jangan lupa ini. Kita harus istiqomah, ikhlas, konsisten mendukung pada Pak Prabowo. Dari Pak Mudrik, tolong saudara, insya Allah akan saya jalan sampai kapanpun juga Prabowo titik. Rasa kue gentar. Banyak koran yang pro kita juga banyak. Minimal yang netral. Dan isi ditulis musuh umat manusia adalah termasuk kecurangan yang dilakukan oleh KPU adalah musuhnya rakyat Indonesia yang istiqomah. Apapun yang menjadi keputusan dari Jakarta sana, kita akan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-69 ya. Yang amanah dan baik dan tidak tunduk kepada orang-orang asing. Terima kasih kesempatannya Saudara Jenderal Joko Santoso. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu saya pada saat beberapa kali yang lalu. Saya hadir manakala ada orang yang menjelekkan Prabowo. Kalau lihat statement saya selalu hadir manakala ada black campaign. Kan kebetulan saya cukup lama jadi anak buah beliau dan saya kenal. Pada kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan bahwa tugas saya sebenarnya sudah selesai. Tidak ada lagi yang berani bilang Prabowo itu melanggar HAM karena memang tidak pernah melanggar HAM. Bla 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 dan sebagainya. Nah sekarang saya berusaha membantu para tim koalisi, relawan, apapun namanya, untuk kembali menegaskan dan menegakkan kebenaran. Sekarang ini utamanya adalah kebenaran. Saya yakin kita berada di jalan yang benar. Teman-teman dari Koalisi Merah Putih, dari tim hukum, dari tim politik sudah bermain. Ada yang bergerak di Mahkamah Konstitusi, ada yang bergerak di Dewan Kehormatan DKPP. Kemudian ada yang di KPK. Apa yang diperjuangkan yaitu kebenaran. Kebenaran sudah mulai terlihat. Bapak yang di Koalisi Merah Putih, apa yang harus dilakukan, Pak Joko apa dilakukan. Paling utama bukan menang kalah, tapi kebenaran dan keadilan yang menang. Karena kebenaran, kalau menurut C1 Pak, kita menang. KPU saya tidak tahu bongkar lagi kotak, berarti dia merasa tidak benar. Nah, jadi, tetapi kan kebenaran itu punya yang kuat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk ini. Bangsa Indonesia sedang berada di perempatan jalan. Bisa jalan terus lurus ke depan, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Itu yang terjadi saat ini. Kita ingat perjalanan bangsa Indonesia sampai saat ini.
itu ditulis pada zaman Hindu, zaman Mojopahit di buku Surat Tunggal Ika. Dan sampai saat ini ditulis juga dalam konstitusi kita. Setelah itu timbul kerajaan-kerajaan agama datang mengenai sifat toleransi, maka harmonisasi ini tetap terjaga. Inilah yang membawa semangat keserakahan, jiwa keserakahan. Cukup untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Nah, keserakahan itulah yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Badan sudah hancur lebur, kita akan terus bertempur. Ya, di bawah Wiwarna Panji, ya, membela keadilan dan kebenaran. Nah, ini saatnya juga ingin menepati janji. Janji itu dibawa mati. Kita sebagai umat beragama sangat percaya bahwa setelah kematian itu pasti ada kehidupan, ya Pak Ustadz, seperti itu. Jangan janji-janji nggak ditepati, ya. Janji pun harus ditepati, apalagi sumpah. Jadi saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan bahwa sumpah jabatan itu bukan hanya sekedar ya lamis saja kata orang Jawa, ya, itu harus ditepati, kan begitu. Jadi wali kota sudah sumpah janji, ada Al-Quran, sumpahnya 5 tahun nggak ditepati, ya. Solidnya seperti apa? Jangan seperti budir kalau orang Jawa. Budir itu jatuh pecah. Solidnya seperti bal bekel, wajah mantul. Seperti itu yang diharapkan. Jadi semangat komponen kebangsaan dan agama ini saya harapkan solid dan juga tidak. Perjuangan ini akan berlanjut, saya harapkan tetap memberi semangat dan tindakan konkret di dalam perjuangan itu. Sesungguhnya sudah diisyaratkan secara logis saja sekitar 400 yang menangani. Jadi itu memang benar, kalau dimuat 4 truk aja nggak muat, ya. Karena kontainer-kontainer yang segini itu ada 400-an. Ya. Itu anak-anak muda, saya selalu dengan perhitungan-perhitungan C1 itu kita bisa mengungguli. Karena juga banyak hal yang menunjukkan, nah wong kotaknya aja belum dibongkar kalau sudah bisa dinyatakan menang. Ya. Itu juga saksinya saya lindungi, ya. Karena dia ketakutan, sini sama saya bilangnya. Ya. Sudah berapa hari itu sama saya itu. Insinyur Sugiono dari Papua juga banyak. Ibu bapak sekalian, jangan patah hati. Itu hitungan-hitungan itu nggak laku. Karena mulai dari quick count itu sudah melanggar aturan. Quick count itu tidak boleh disiarkan hari itu juga. Masa sudah baru masuk. Itu kan modelnya Amerika. Saya juga sering ke Amerika, tapi saya tidak jadi orang Amerika. Ya. Tunggulah, sabarlah, ya. Itu kalau orang Solo bahasanya gigi mongso. Itu orang bodoh aja udah tahu, ya. Udah tahu keterlibatan aparat berarti terstruktur, ya kan? KPU, ya kan? Apa terstruktur? Itu udah jelas kok, terstruktur, ya kan? Masif, pelanggaran di mana-mana, ya. Saksi-saksinya ada. Ya, sistematis sudah jelas, sudah direncanakan lebih dulu kok. Tahulah. Jadi itulah bahwa kita dengan semangat halal bihalal hari ini harus jujur kepada saya, ya, harus jujur kepada kita semua, pada bangsa, bahwa pemilu ini adalah puncak dari demokrasi. Ya kan, puncak dari demokrasi. Dari demokrasi inilah akan dibentuk pemerintahan. Tujuan membentuk pemerintahan adalah menegakkan kebajikan. Jadi tidak bagus kalau mau menegakkan pemerintah yang akan datang tidak berdasarkan kebajikan. Ya, yang menang siapa nggak masalah. Yang penting semua dilakukan dengan jujur, adil, transparan. Saya nggak cari apa-apa, gitu. Supaya bangsa ini tatanannya bagus, jangan tidak aturan. Ya, sampai kapanpun
saya akan berjuang melawan ketidakaturan ini.